Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, imam sholat adalah merupakan bukan sekedar pemimpin dalam bacaan, tapi merupakan simbol kesatuan umat dalam ibadah. Nah, ia memastikan sholat dilakukan sesuai dengan tuntunan, menjaga kekhusyuan, dan mempersatukan hati para jamaah. Maka memilih imam yang berilmu dan amanah adalah kunci tegaknya sholat berjamaah. Lalu siapakah yang paling afdal untuk menjadi imam dalam sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah bersabda, yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling baik bacaannya terhadap kitabullah. Jika mereka sama dalam bacaan, maka yang paling mengetahui sunnah. Jika mereka sama dalam pengetahuan sunnah, maka yang paling dahulu hijrah. Jika mereka sama dalam hijrah, maka yang paling dahulu masuk Islam. Hadis riwayat Muslim nomor 673. Nah, saudara, urutan prioritas menjadi imam sholat kalau menurut hadis ini, yang pertama adalah aqra'ukum, yang paling bagus bacaannya, tajwid dan hafalannya. Yang kedua, yang paling tahu tentang sunnah. Ini tentu kaitannya dengan ilmu sunnah, ilmu agama. Kemudian yang paling dahulu hijrah, ini dalam konteks para sahabat. Dan keempat, yang paling dahulu masuk Islam, ini juga konteks para sahabat. Kalau ditarik garis lurus ke era zaman sekarang, tidak ada lagi sahabat, maka yang prioritas jadi imam, orang yang paling fasih dan benar dalam membaca Al-Quran. Apabila sama fasihnya, maka yang menjadi prioritas antara mereka adalah orang yang memahami tata cara sholat dengan benar, artinya orang yang memahami sunnah. Baru kemudian yaitu orang yang dikenal amanah, berakhlak baik, dan menjaga sholatnya. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu, seorang imam, dalam tanda petik, harus tahu diri, dia memiliki bacaan yang bagus atau tidak. Dan yang menilai bukan dirinya sendiri. Ada orang yang menilai, yang benar-benar paham tentang Quran, dan paham cara membaca Quran. Ini orang yang berhak menilainya. Tidak berhak mengatakan kita ini bagus bacaannya. Itu menurut kita. Nah, jika semua syarat-syarat tersebut yang tertera menurut hadis sudah cukup, maka dia boleh menjadi imam dan kita bisa mengikutinya. Jadi dari hadis tersebut jangan dikurangi atau dibolak-balik urutannya, atau ditambahi dengan harus memiliki NBM. Tidak ada tertera, baik itu dalam sunnah atau di tarjih juga tidak ada harus memiliki NBM. Nah, saudara sekalian, dalam sholat ada termasuk rukun yang paling penting adalah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini semua orang tentu bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar, walaupun orang-orang awam sekalipun. Sekarang, apabila kita simak, kita telisik artinya, apabila kita salah dalam mengucapkan, maka itu sangat jauh dan sangat fatal artinya. Baik, sekarang coba kita perhatikan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena untuk pengucapan alhamdulillahi rabbil alamin
Sini saya rasa sudah semuanya mafhum. Hanya saja ada sebuah kalimat ayat yang pertama ini, yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, di sini ada huruf ain. Apabila kita salah mengucapkan ain jadi a, alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, ini malah artinya bukan semesta alam. Alamin itu adalah orang-orang yang sakit. Segala puji bagi Allah Tuhan orang-orang yang sakit. Ini juga fatal agar huruf ainnya diperjelas sehingga tidak berbunyi menjadi Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu untuk Ar-Rahmanir Rahim saya rasa jelas, hanya harus diperjelas antara ha dengan ha, Ar-Rahmanir Rahim. Selanjutnya Maliki Yaumiddin, ini juga saya rasa cukup jelas. Nah, kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang mari kita lihat apa arti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya adalah hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau saja kami meminta pertolongan. Itu kalau pengucapan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan menggunakan ain. Nah, lalu bagaimana kalau huruf ainnya berubah menjadi a, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hampir sudah hilang huruf ainnya. Maka coba kita cek di terjemahan. Maka artinya Iyyaka na'budu tanpa huruf ain artinya menjadi jangan pernah tinggalkan aku. Sementara yang dimaksud oleh ayat tersebut Iyyaka na'budu menggunakan ain artinya hanya Engkau tempat kami menyembah. Lalu bagaimana pula jika na'budu itu menjadi nakbudu? Maka inilah artinya Iyyaka na'budu, waspadalah terhadap musibah. Lalu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mencari pertolongan. Dan bagaimana pula kalau ini terbaca kanasta'in tanpa ain, kita sebutkan menjadi nasta'in. Apakah artinya? Ternyata artinya nasta'in artinya adalah kami bertanya, bukan minta tolong. Padahal semestinya nasta'in artinya meminta tolong. Selanjutnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Di sini juga ada huruf ain. Ada sod sering terbaca sin, sirat, to terbaca ta, sirat. Baik, coba kita rubah huruf ain menjadi a. Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan an'amta tapi an'amta alaihim. Artinya adalah jalan orang-orang yang aku tuju untuk mati. Kemudian pada ayat ghairil maghdubi alaihim juga ada gha yang sering terbaca kha, khairil, maghdub sering terbaca maghdub atau maghdub. Kita perhatikan apa artinya jika terbaca khairil maghdubi alaihim, yang mestinya bukan mereka yang mendatangkan murka atau bukanlah orang-orang yang mendatangkan murka. Nah, apabila terubah gha menjadi kha, artinya bukan jadi tidak, malah artinya menjadi sebaik-baik orang yang dimurkai. Apalagi kalau dirubah menjadi makhdub kha-nya, sebaik-baik orang yang mewarnai rambutnya. Nah, saudaraku,
Demikian untuk menjadi perhatian agar jika Anda menjadi imam, pastikan bacaan Anda benar. Karena bagi makmum di belakang Anda yang paham dengan Al-Quran, apalagi mengenal bahasa Arab dengan baik, tentu akan merasa risih dan tidak nyaman. Maksud hati ingin memuji Tuhan, mengagungkan Allah, tapi Anda malah mencemooh, mencela, dan mengejek Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat yang sangat sakral itu. Maka jangan sungkan dan jangan malu untuk bertanya. Belajar dan mentahsinkan bacaan Anda. Karena jika Anda menjadi imam, sementara makmum risih karena kesalahan Anda, maka Rasulullah pernah bersabda, 3 orang yang sholat mereka tidak akan diangkat ke langit walau hanya sejengkal, yaitu pertama seorang budak yang melarikan diri dari tuannya sampai ia kembali, kemudian seorang wanita yang suaminya marah kepadanya, dan yang terakhir seorang imam yang dibenci oleh kaumnya. Demikian saudaraku, mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita semua, apalagi terutama yang biasa menjadi imam sholat di masjid-masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.